Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizka Mubarok, NIM 61014191116 dari Rombel PJKRC angkatan 2019, Makul Literasi Digital. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makalah yang sudah saya susun, yaitu hubungan manusia dengan teknologi. Jadi diawali dari latar belakang. Iptek merupakan suatu hal yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, sudah kita wajib harus menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, dan kita harus dituntut untuk terus berkembang, untuk terus berkarya di dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu kita membuat sebuah terobosan agar Iptek sebagai sumber informasi yang besar ya, dan mempunyai data yang sangat banyak, agar untuk menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Nah, apa produknya? Beberapa hal memang banyak sudah ada di lingkungan kita, karena teknologi canggih sampai saat ini sudah dan makin dikembangkan, dari gadget yang kita pegang sampai peralatan seperti laptop yang sudah layar sentuh dan juga lainnya. Nah, di sini adalah keterkaitan hubungan manusia dan teknologi sangat erat ya, dan tidak dapat dipisahkan, karena manusia sekarang kalau hidup tanpa teknologi hambar gitu, tidak ada perkembangan gitu, dan ketinggalan zaman atau kudet ya, istilah modernnya. Saya langsung masuk ke rumusan masalah. Jadi, siapa pencipta teknologi, bagaimana pentingnya teknologi di masa sekarang, apa manfaat teknologi bagi kehidupan manusia, bagaimana dampak penyalahgunaan teknologi bagi kehidupan, dan bagaimana solusi untuk mengatasi dampak negatif tersebut. Jadi, pencipta teknologi, teknologi diartikan sebagai bentuk kreasi, jadi bentuk karya dari manusia yang terwujud lewat alat yang tentu ada kegunaan penting dan prioritas. Kita jumpa sehari-hari seperti handphone, televisi, laptop, dan sebagainya. Perkembangan dari zaman prasejarah sampai zaman modern menghasilkan suatu kemajuan dalam yang luar biasa dalam bidang komunikasi dan informasi. Kita tahu sekarang mengirim gambar hanya dalam hitungan detik sudah bisa terkirim, mengirim video juga. Berbeda dengan zaman-zaman atau tahun-tahun 70, 60-an yang masih menggunakan gambar melalui pos ya, jadi dikirim gitu. Sekarang sudah tidak ada lagi seperti itu. Untuk peranan teknologi dalam kehidupan manusia sangat-sangat banyak dan memiliki aspek yang kompleks. Jadi teknologi ini membuat hidup kita menjadi simpel ya, menjadi sederhana, dan kita sering-sering untuk bergantung ya pada teknologi. Oleh karena itu, di daerah terpencil dalam waktu yang sepersekian memang belum banyak digitalisasi, tapi di era modern di kota-kota terutama sudah banyak yang menggunakan teknologi. Untuk kesehatan, teknologi canggih sudah intensif dan dimonitor oleh pekerjaan-pekerjaan dari seluruh dunia. Bahkan sekarang ini teknologi supermarket sudah tidak menggunakan kasir lagi, hanya menggunakan di tempat keranjang, dan otomatis harga sudah tercantum. Ya, sangat besar dinamika teknologi, yang apalagi sekarang ada robot, jadi semua digunakan menjadi robot dan juga bot. Ini sesuatu yang sangat-sangat berbeda, tapi sama-sama tujuannya, yaitu untuk memudahkan ya, jadi tidak lagi kerepotan gitu untuk melaksanakan sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Manfaatnya yaitu dapat berkomunikasi dengan cepat dan bahkan sangat cepat, lalu kehidupan manusia menjadi lebih praktis ya. Jadi kita ada kayak semacam Grab, Gojek gitu, Tokopedia, Marketplace, itu adalah dinamika kehidupan, dinamika perubahan pengalihan kehidupan yang semula belinya di toko fisik sekarang hanya di toko online. Jadi semuanya sudah bisa gampang transaksi secara daring. Kita tahu bank adalah toko ruang atau tempat, sekarang sudah tergantikan oleh aplikasi dari platform-platform
seperti OVO dan juga transaksi online lainnya. Lalu ada membuat proses pembelajaran semakin baik. Jadi seperti sekarang ini online, kita harus adaptasi dengan kondisi yang ada, seperti kita menggunakan Zoom dan Google Meet untuk melakukan pembelajaran dan tidak lagi di ruang kelas karena tidak diperbolehkan. Membuat proses komunikasi pemerintahan jadi lebih baik, jadi komunikasi antar pemerintahan untuk ke masyarakat jadi lebih baik dan lebih sinkron gitu, untuk munculnya teknologi. Dampak penyalahgunaannya itu merenggakan hubungan sosial. Jadi kita sendiri kalau sering istilahnya kalau orang Jawa itu jagongan tuh malah kita menggunakan HP sendiri, tidak memperdulikan teman yang ada, itu malah dampak negatif sekali. Karena apa? Membuat kita menjadi hidup lebih individualis. Jadi ada tempat kita untuk berkomunikasi, tetapi kita malah membuka atau berkomunikasi dengan yang ada di HP. Itu sudah menjadi kebiasaan yang sulit untuk dilupakan dan untuk dipisahkan ya. Jadi kita hanya bisa menyikapi hal tersebut dengan kesadaran kita sendiri ya, untuk berkomunikasi. Dan memang perlu dan sangat perlu komunikasi langsung itu masih dibutuhkan, dan kita harus senantiasa menjaga komunikasi agar berjalan lebih baik. Ajang pamer ya, jadi kayak istilahnya sekarang adalah pansos media sosial, itu sangat-sangat membahayakan. Karena apa? Karena sekarang untuk menjadi viral, untuk menjadi terkenal, untuk menjadi populer, tidak hanya dengan prestasi, malah dengan hal-hal yang bodoh dan tidak berkemanusiaan dan cenderung tidak beradab, itu seperti perang-perang yang menimbulkan kericuhan di bangsa ini waktu lalu. Itu menimbulkan apa ya, untuk pamer kekayaan, bisa pamer sosialisme juga bisa. Jadi ketiga adalah kebebasan menulis ujaran yang tidak pantas, jadi mengkritik yang terlalu keras terhadap pemerintah, karena mengkritik di sosial media adalah sebebas-bebasnya, tidak ada aturan dan tidak ada peraturan yang harus ditaati. Jadi bisa mengetweet seperti di Twitter, dan juga mengomentari atau membuat postingan-postingan yang sangat-sangat bisa melebihi batas. Dan tentunya sudah ada UU ITE untuk mengaturnya semua itu, dan sekarang ada polisi di sosial media, jadi lebih gampang untuk menangkap yang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengkritik-kritik yang terlalu berlebihan ya. Walaupun kritik itu diperlukan. Kecanduan game online ya, jadi sekarang saja kita dalam game online, tetapi kita walaupun itu terkesan buruk, kita menyikapi dengan hal baik. Contohnya apa? Kita membuat event game Mobile Legend atau seperti apa, itu terobosan untuk malah menghasilkan pundi-pundi rupiah ya. Jadi dari event itu jutaan rupiah bisa kita dapatkan. Yang penting kita juga tekun dan menyikapi kehidupan yang ada. Solusinya itu mempertimbangkan pemakaiannya. Jadi kita memakai tidak 24 jam ya, jadi ada batasannya agar kita kesehatan juga perlu, biar matanya tidak sakit ya. Nanti kalau terlalu lama main game, nanti kecanduan, bisa matanya sakit, ataupun kita bisa terkena rabun. Tidak menjadikan teknologi sebagai alat untuk bergantung. Jadi semua kita malas-malasan, jangan gitu ya, karena kesehatan itu adalah utama. Lalu untuk kesadaran diri sendiri itu diutamakan, dan juga kerjasama dalam seluruh layanan teknologi informasi dan komunikasi. Lalu untuk pengendali sistem informasi seharusnya lebih peka. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan informasi seharusnya di masa sekarang tidak boleh ada keterlambatan dan tidak keseriusan, karena sekarang informasi beberapa detik saja sudah sampai. Ya, begitu kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.